Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 61 yang beranggotakan Kelvin Novitrian dengan NIM D600210178 dan saya Azhara Prameswari dengan NIM D600210244. Di sini kami akan mempresentasikan materi praktikum pemrograman komputer 2022 yang tersedia dari 4 modul. Terdapat 4 modul praktikum, yaitu modul pertama, Python dasar, modul kedua, Python GUI dengan PyZ2, modul ketiga, web statis dengan Django, dan modul keempat, web dinamis dengan Django. Yang pertama yaitu modul pertama, Python dasar. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high-level language. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan kode yang jelas. Terdapat satu fitur yang tersedia pada Python, adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi manajemen memori otomatis. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak, dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python sendiri, yang pertama, mudah dipelajari, cepat membantu dalam pembuatan program. Python menganut konsep Object-Oriented Programming, coding yang mudah dibaca oleh programmer, dan juga dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas pengolahan data dalam jumlah besar. Juga terdapat beberapa kekurangan pada Python. Yang pertama, terdapat beberapa tugas yang tidak dapat dijalankan oleh Python, masih terbatasnya akses terhadap basis data, tingkat efisiensi tidak diberikan secara menyeluruh, dan aplikasi tidak secepat menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Selanjutnya, algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah pada suatu program. Pada suatu program, algoritma diartikan sebagai langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pada program tersebut. Dan fungsi utama dari algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik yang dimulai dari langkah-langkah pemecahan masalah yang harus diikuti oleh pemrosesan. Flowchart sendiri terdiri atas sekumpulan simbol, di mana masing-masing simbol menggambarkan suatu kegiatan tertentu. Selanjutnya, skrip pengulangan. Skrip pengulangan. Skrip pengulangan. Skrip pengulangan yang digunakan pada program kami, yaitu terdapat while. While sendiri yaitu pengulangan yang akan terus berlanjut apabila kondisinya itu true atau benar. Lalu pengulangan yang kedua yaitu for. Pada program kami terdapat pengulangan for, yaitu melakukan pengulangan dari data produk yang dimasukkan. Selanjutnya, skrip pengandaian. Skrip pengandaian yang digunakan pada program kami yaitu terdapat if, elif, dan else. Pada skrip if akan berjalan apabila bernilai benar. Seperti pada skripnya, apabila kode produk telah sesuai, maka akan berlanjut untuk menampilkan data produk. Selanjutnya, skrip elif digunakan untuk pengandaian yang lebih beragam. Pada program yang kami buat, jika dimasukkan kalimat yang sesuai pada skrip elif, maka program akan berjalan dengan sesuai. Selanjutnya, skrip else. Dan pada program kami, jika skrip else dimasukkan, maka akan bernilai salah. Kemudian tipe data. Tipe data yang digunakan pada program yaitu tipe data integer. Di mana tipe data integer ini digunakan untuk bilangan bulat.
Selanjutnya, operator. Operator yang digunakan pada program ini yaitu operator aritmatika, seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Pada skrip terdapat perkalian harga dengan jumlah produk. Dan pada skrip juga terdapat harga total, yaitu harga pengiriman ditambah harga produk sendiri. Kemudian masuk modul 2 yaitu Python GUI dengan B-Side 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari program yang telah kelompok kami buat. Pertama-tama, user memulai program yang telah kami buat. Kemudian user akan ditampilkan pada halaman input username dan password. Kemudian user menginput username dan password sesuai yang program kami buat. Kemudian user akan ditampilkan ke bagian menu utama. Di menu utama terdapat fitur exit dan logout. Jika user mengklik exit, maka user akan kembali pada halaman input username dan password. Sedangkan kalau user mengklik logout, secara otomatis program akan berhenti dan tertutup. Kemudian ada 3 fitur yang tersedia di program kami, yaitu menu data, menu kalkulator, dan menu grafik. Pada menu data sendiri, jika diklik, menampilkan data produk dan data spesifikasi produk yang terdiri dari 2 halaman, yaitu halaman pertama data produk, kemudian halaman kedua adalah data spesifikasi produk. Kemudian menu kedua yaitu kalkulator. Menu kalkulator sendiri adalah menu yang digunakan oleh user untuk membantu dalam menginput nominal atau harga yang ingin dibeli oleh user. Caranya dengan menginput waktu pembelian, jenis produk, dan jumlah barangnya. Kemudian user mengklik count atau bisa istilah lainnya itu dihitung, maka nanti akan muncul hasil akhirnya, ataupun reset. Jikalau user mengklik reset, maka menu kalkulator akan secara otomatis kembali ke settingan awal dan tidak ada produk yang terinput di dalamnya. Kemudian selanjutnya menu grafik. Menu grafik adalah menu yang digunakan user untuk melihat grafik jumlah pembelian barang per minggunya dengan cara menginput nama produk, kemudian menginput jumlah barang yang terjual pada tiap minggunya. Kemudian apabila user mengklik tampilkan diagram, maka diagram pembelian per minggu akan muncul. Jikalau user mengklik delete and reset, maka diagramnya akan mereset, yaitu tidak ada jumlah barang dan pembelian pada minggu tersebut. Kemudian skrip menu utama. Skrip menu utama yaitu key window atau self window title ini berfungsi untuk menampilkan Windows atau kotaknya ini, dan self set window title itu menampilkan tulisan pada pojok kiri atas pada widget. Kemudian pada key icon ini menampilkan logo atau gambar kecil di pojok kiri atas widget. Kemudian ada self background yang tentunya menampilkan background pada halaman widget. Kemudian ada self add menu, ini menampilkan ini fitur dan file ini. Kemudian lanjut pada script menu utama. Script menu utama yaitu terdiri dari dev calculator, dev data, stock, grafik, sama logout. Dev stock ini menampilkan data dari produk fitur data yang ada pada halaman widget kami. Ini menampilkan spesifikasi dan harga dari produk yang dijual di PT kami. Kemudian kalkulator itu menampilkan kalkulator tadi yang menghitung jumlah pembelian.
Dan ada grafik, ini menampilkan grafik tadi jumlah pembelian per minggu. Kemudian ada exit up. Exit ini adalah untuk kembali ke halaman username dan password tadi. Dan untuk logout ini mengakhiri program. Kemudian script tabel. Script tabel atau stok tadi adalah sama, key widget itu untuk menampilkan ini, kotakan ini, dan set window menampilkan tulisan di pojok kiri atas. Kurang lebih sama seperti yang di menu utama tadi. Yang beda itu ada Dev General Tabel UI. General Tab ini untuk menampilkan data yang ada di dalam program kami, yaitu data produk dan spesifikasinya. Kemudian ada script tabel ini masih ya, ini script perhitungan. Script perhitungan itu ini dev content self waktu itu untuk menampilkan waktu pembelian. Kemudian self produk atau key label ini menampilkan tulisan ini, jenis label dan data-data produk yang ada di PT kami. Kemudian key label juga menampilkan ini harga beli. Terus key combo box itu seperti ini. Ini nih. Untuk menampilkan jumlah barang. Ini masih sama, ini self dev proses ini untuk menghitung jumlah harga yang jumlah barang yang ingin dibeli. Dev button untuk menampilkan button ini, tombol 2 ini. Terus save layout untuk menampilkan tatanan letak. Terus dev kembali untuk kembali ke menu sebelumnya, yaitu menu halaman utama. Kalau dev lanjut ini untuk menampilkan untuk lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu pada halaman grafik. Dan script grafik. Pada script grafik ini dari atas sampai sini tuh masih sama kayak script-script sebelumnya. Yang membedakan adalah pada script proses ini. Script proses ini berfungsi untuk menampilkan diagram yang menampilkan diagram grafik, diagram lingkaran yang ada pada program kami. Terus selanjutnya fungsi dan manfaat program. Satu, memudahkan pembeli untuk melihat daftar harga dan stok kain yang tersedia. Dua, membantu pembeli menghitung jumlah pembelanjaan secara otomatis. Tiga, dapat menampilkan grafik penjualan tiap minggunya. Empat, dengan program web atau aplikasi tersebut mempermudah user melakukan pengecekan lewat online tanpa harus pergi ke toko. Selanjutnya masuk pada modul 3, yaitu web statis dengan Django. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat project dan app. Cara membuat project yaitu pada komputer kita cari command prompt dengan ketikan cmd, kemudian kita masuk pada command prompt, kita ketikkan directory cd.2, lalu masuk pada cd slice, kemudian kita ketikkan kembali Django Street Admin Start Project modul 3, dan kita dapat mengecek file tersebut pada Windows C. Pada Windows C sudah tersedia modul 3 yang kita buat. Selanjutnya membuat project dan app yang di modul 3. Pada modul 3 tersebut kita ketikkan Python manage.py startup modul 3. Lalu kita dapat mengecek pada modul 3. Pada modul 3 tersebut telah tersedia modul 3 yang kita buat. Lanjut membuat template HTML. Pada Sublime Text, pada bagian template, kita klik kanan, kemudian New File. Pada New File, kita beri nama homebase.html. Kemudian kita klik simpan. Maka file tersebut akan tersimpan pada templates. Berikut gambaran
template HTML. Pada template HTML tersebut, pada bagian dirs kita ganti dengan templates. Selanjutnya membuat template CSS, sama seperti cara membuat template HTML. Pada bagian statik kita klik kanan, new file kita masuk dalam file baru, kita ctrls, kita simpan dengan nama CSS yang kita inginkan. Nah, pada gambar tersebut, CSS yang kita buat telah tersimpan pada bagian statik. Pada bagian template CSS, jika kita lihat pada bagian statik, underscore URL kita ganti dengan statik. Script HTML, pada script HTML terdapat doc tipenya HTML, terus HTML dan head, juga body itu isi dari HTML-nya. Lanjut, script HTML masih terdapat isi bagian dari program yang akan kita buat. Pada bagian script CSS. Script CSS itu terdapat simbol bintang, itu digunakan untuk mengatur seluruh komponen CSS. Page, foot, dan body wrapper ini sesuai dengan script CSS atau penamaan kelasnya. Seperti ini kelas foot, maka CSS yang diatur adalah yang foot ini mengatur CSS di kelas foot. Kayak border top, ini mengatur border bagian atas, border top color, mengatur bordernya warna apa, seperti margin top, itu margin bagian atasnya itu diatur sesuai kelasnya masing-masing. Kemudian masuk pada modul 4, web dinamis dengan Django. Database. Pengertian database yaitu kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik. Database terdiri dari minimal 1 baris dan 1 kolom. Sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah. Terus lokasi untuk kumpulan berkas data untuk membuat informasi. Ada pula manfaat database yang terdiri dari 4 manfaat. Yang pertama, mengelompokkan data atau mempermudah identifikasi data. Kedua, menyiapkan data yang sesuai informasi akurat. Ketiga, memudahkan dalam menyimpan, mengedit, dan menghapus data. Dan yang terakhir, mengupdate data menjadi lebih efisien. Kemudian pembuatan database pada PHPMyAdmin. Saya akan jelaskan bagaimana cara membuat database pada PHPMyAdmin. Pertama-tama, pastikan device Anda terinstall terlebih dahulu XAMPP. Jika sudah, masuk ke XAMPP control panel. Kemudian pada bagian MySQL, ini harus Anda jalankan terlebih dahulu. Jika sudah, Anda klik admin, maka selanjutnya Anda akan diarahkan pada localhost seperti ini, PHPMyAdmin. Kemudian Anda klik new untuk membuat database baru. Kemudian masukkan nama dari database yang ingin kalian buat. Contohnya seperti modul 1. Ini nggak boleh ada spasi ya. Kemudian pada kolom ini, kalian scroll sampai atas. Pilih collection. Kalau bahasa Indonesia pakai penyortiran. Kemudian kalian create. Maka Anda sudah membuat satu database baru. Kemudian lanjut ada create, update, and delete. Digunakan untuk membuat record baru dalam database. Create digunakan untuk membuat data baru dalam database. Read untuk mengambil data dalam tabel dan membaca nilai pada database. Update untuk memodifikasi sebuah data yang tersimpan dalam database. Kemudian delete digunakan untuk menghapus data. Mungkin itu saja
presentasi atau penjelasan modul yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Azhara. Cukup sekian presentasi dari kelompok 61. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.